pikiran ke pemain, harus ada komunikasi antara pemain, itu lebih penting daripada. 그래도 20대 때 20세 준비한다고 처음 일기 애들 뭐 아란이나 윗단이나 니도랑 뭐 이런 우리 JJ akhirnya buka mulut. Dan semua yang kita percaya selama ini ternyata cuma kebohongan. Pemecatan Shin Tae-yong bukan karena ruang ganti panas, tapi karena ada yang panas melihat dia terlalu cemerlang. Translatornya Coach Shin Tae-yong, si JJ, akhirnya buka suara. Dan apa yang dia ungkap? Gila, beda banget sama yang selama ini kita dengar. Selama ini kan banyak yang bilang pemecatan Shin Tae-yong gara-gara ruang ganti panas, pemain udah nggak respect, udah nggak percaya. Tapi ternyata bukan itu alasannya. Yang panas itu bukan ruang gantinya bro, tapi hati beberapa orang yang nggak suka lihat STY makin bersinar. JJ menjelaskan dalam wawancara salah satu televisi nasional dan sumpah banyak banget hal baru yang keungkap. Yang selama ini kita pikir kayak gini ternyata nggak gitu. Yang katanya STY ditinggal pemain ternyata malah kebalik. Harus ada komunikasi antara pemain, itu lebih penting daripada komunikasi antara pelatih dan pemain. Gimana selama ini kita tuh kayak diseret sama narasi yang nyalahin Shin Tae-yong, padahal faktanya jauh banget dari itu. JJ bilang, soal pemain kumpul tanpa pelatih yang sempat viral pas Indonesia menang lawan Arab Saudi 2-0 itu, ternyata bukan hal baru. Itu bukan bentuk pemberontakan, bukan tanda pemain udah muak sama pelatih, tapi justru itu inisiatif dari Shin Tae-yong sendiri. Dari dulu, bahkan dari zaman Evan Dimas masih di timnas, Shin Tae-yong emang punya prinsip. Pemain harus saling komunikasi, harus saling nyatu. Dia bilang komunikasi antar pemain itu lebih penting dari komunikasi ke pelatih, karena yang turun ke lapangan kan mereka, bukan dia. Pelatih ngasih instruksi, tapi pemain yang harus bikin instruksi itu hidup. Nah ternyata, momen yang sebenarnya positif itu malah dijadikan bahan framing. Diputer-puter, dikemas jadi seolah-olah Shin Tae-yong kehilangan kendali, kehilangan kepercayaan pemain. Padahal, justru karena cara itulah tim jadi makin solid. Dan kalau dipikir kenapa dulu waktu AFF 2020 yang kita masuk final lawan Thailand, hal kayak gitu nggak diribin. Kenapa pas menang lawan Arab Saudi baru digoreng? Nah itu dia. Aneh kan? JJ juga bilang Shin Tae-yong bukan cuma pelatih, dia tuh kayak figur ayah buat para pemain. Kita lihat aja gimana Ivar Jenner sampai posting rasa rindunya ke STY, sampai disuruh hapus. Justin Hubner pun sempat ngomel, katanya, dulu waktu STY susah, kalian gak mau bela timnas. Sekarang udah enak, baru mau. Itu kan nunjukin betapa kuatnya pengaruh STY di dalam tim. Dan yang bikin salut, STY gak pernah balas dengan omongan. Padahal kalau dia mau, dia bisa aja buka semua aib yang terjadi di belakang layar. Tapi dia diem. Dia cuma fokus tetap profesional, tetap elegan. Cuma sayangnya, ada aja pihak-pihak yang muterbalikan fakta. Media main framing, bikin seolah-olah STY biang masalah. Padahal orang yang ngerti bola tahu banget, justru dia yang bikin pondasi timnas ini kuat. Kita lihat deh, waktu podcast di Belanda, Ragnar, Kevin Dix, sama Calvin Verdong malah ngomong hal positif semua tentang STY. Nggak ada tuh tanda-tanda mereka muak sama pelatih. Malah mereka sedih karena pemecatannya datang di tengah performa bagus. Dan dari situ kelihatan banget, masalah kita bukan cuma lawan di lapangan, tapi juga lawan di dalam. Musuh kadang gak datang dari negara lain bro, kadang dari kursi yang sama. Selama masih ada iri, benci, dan ego di dalam tubuh sendiri, timnas kita bakal susah naik level. Jadi buat yang bilang pemecatan STY karena masalah komunikasi, coba deh pikir lagi. Pelatih Arab Saudi juga nggak bisa bahasa Arab, tapi bisa juara. Pelatih Irak, Jesus Casas, juga pakai translator dan nggak ada masalah. Artinya bukan di komunikasinya, tapi di hatinya. Siapa yang benar-benar tulus buat tim ini, dan siapa yang cuma numpang nama. Makanya sedih aja lihat sosok yang udah banyak berkorban, malah dijatuhin dengan berita-berita miring. Shin Tae-yong udah ngasih segalanya buat timnas, tapi dibalas dengan fitnah dan framing murahan. Lucunya pelatih baru yang juga udah dipecat, nggak ada tuh berita miringnya. Senyap. Nggak ada media yang mau ngulik. Tapi waktu Shin Tae-yong, seminggu penuh, semua channel rame. Ironi banget kan? Dan ujung-ujungnya siapa yang rugi?
timnas sendiri. Jadi korban ego, korban politik, korban gengsi. Aduh, kalau dipikir-pikir, bukannya makin maju malah mundur gara-gara perilaku segelintir orang. Padahal bola itu soal kerjasama, bukan saling sikut. Gimana menurut kalian guys? Setuju nggak kalau selama ini kita udah terlalu sering ditipu narasi media soal Shin Tae-yong? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Karena dari yang aku lihat, JJ udah kasih kita satu hal penting. Fakta yang sebenarnya nggak selalu seindah yang dikemas di layar kaca.